Beberapa anak mudah menyesuaikan diri. Kukira ini sesuatu yang terjadi secara alami bagi mereka. Sepertinya mereka selalu berhasil mengatakan dan melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dan voila, mereka populer. Aku Riley, 17 tahun dan bukan salah satu dari orang-orang ini. Aku ini tipe cewek yang sangat biasa dan kuno, yang gak tertarik dengan mode. Dan juga murid yang sangat biasa saja, yang gak unggul dalam pelajaran apapun. Gak hanya itu, aku ini cewek canggung yang sangat pendiam dan payah dalam berbagai situasi sosial. Aku selalu diam di kelas, bahkan jika aku ini satu-satunya yang tahu jawaban. Aku selalu merasa canggung di sekitar orang lain. Rasanya seolah mereka menghakimiku karena kebiasaanku menggigit bibir dan mereka gak memberiku kesempatan. Kebanyakan anak-anak di kelasku bahkan gak tahu siapa namaku. Aku dengar beberapa anak menyebutku sebagai cewek pendiam berambut coklat. Aku ke sekolah, melamun memandang keluar jendela. Dan ku coba gak menghiraukan komentar pedas dari anak-anak di kelasku. Aku gak punya teman, ku katakan pada diriku sendiri bahwa ini lebih baik. Karena teman itu kelihatannya menuntut, palsu dan suka bergantung. Paling gak itu kesan pertama yang ku dapat dari anak-anak lain di sekolahku. Aku lebih baik sendiri. Lagi pula, saat aku merasa sedih, ku ambil papan sketsaku dan menggambar. Semua orang punya suatu hal yang mereka sukai dan menggambar adalah pilihanku. Ada anak cowok di sekolahku yang namanya Lawrence. Dia itu tampan, tinggi, suka olahraga, dan populer. Kau tahulah semacam itu. Kami berbagi beberapa kelas tapi dia gak kenal aku. Maksudku itu gak mengagetkan. Gak ada yang mau repot-repot mengenalku lebih jauh. Akhir minggu, waktu menyenangkan untukku. Aku bisa menggambar seharian, pergi ke galeri seni, dan membolak-balik buku seni sembari makan keripik kentang sendirian. Di suatu hari Sabtu ada pameran seniman lokal di kota terdekat. Aku naik bus ke sana dan perlahan berpindah dari satu lukisan ke lukisan satunya saat ada satu cowok muncul di sampingku. Itu Lauren. Aku langsung merasa sangat canggung. Seni adalah pelarianku. Tapi sekarang anak populer di sekolahku sedang merusaknya. Rasanya seperti aku terpaku di lantai. Aku terus menatap lukisan dan berharap dia akan bergegas dan menjauh dariku. Lukisannya bagus ya, katanya. Apa dia benar-benar bicara padaku? Aku menengok sekeliling tapi gak ada seorang pun di dekatku. Ya, aku suka palet warnanya. Sangat memukau. Dia menatap lukisan itu, lalu memiringkan kepala ke samping, sehingga bisa melihatnya dari sudut yang berbeda. Lalu berkata, ya, kurasa begitu. Aku menyebutkan ada lukisan di sisi lain ruangan yang menggunakan emas dengan cara yang menggugah pikiran. Dan dia memintaku untuk menunjukkannya dan kulakukan. Lalu tanpa kusadari kami sudah berada di kedai kopi di sebelahnya. Diskusi karya seni sambil minum kopi. Ternyata Lawrence bukan cuma atlet. Ibunya adalah seorang pelukis dan karena itu dia suka sekali hal yang berbau seni. Tapi ayahnya penggila olahraga dan menganggap seni itu cuma buang-buang waktu. Mereka cerai dan dia tinggal bersama ayahnya. Jadi dia merahasiakan kecintaannya akan seni. Dia terus memberitahuku kalau aku ini sangat berbeda dari apa yang dia pikir tentangku. Ini sedikit mengusikku karena gak seorang pun di sekolah pernah memberiku kesempatan. Namun saat kupikirkan, aku sampai pada kesimpulan bahwa aku ini juga gak memberi Lawrence kesempatan yang adil. Ternyata ada banyak hal di dirinya, lebih dari sekedar atlet yang tampan. Setelah pertemuan kami, aku gak bisa berhenti memikirkan Lawrence, dan ternyata dia pun merasakan yang sama. Dia mengirim pesan dan bilang ingin menemuiku lagi. Di sepanjang minggu itu kami bertemu sepulang sekolah. Aku suka sekali nongkrong dengannya, dan getar rasa di antara kita gak terbantahkan. Saat kami bersama, rasanya sangat menyenangkan. Aku membuka diri padanya, dan aku merasa sangat aman bersamanya. Kami memiliki hubungan yang sangat dalam. Tapi saat di sekolah dia berbeda. Aku gak bodoh, aku tahu dia membawa kami ke restoran dan bioskop di kota sebelah, jadi gak seorang pun yang dia kenal akan melihat kami bersama. Dan dia hampir gak memperhatikanku saat kami berpapasan di lorong sekolah. Meskipun itu membuatku rendah diri, aku bisa mengatasi perasaan diabaikan. Tapi saat aku sedang membereskan loker, temannya melempar bola kertas ke arahku. Aku gak peduli dan melanjutkan saja, jadi dia melempar bola kertas lainnya, kemudian berkata, dia gendut banget sampai-sampai gak berasa. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Ini diperparah lagi saat aku berbalik dan melihat Lawrence lagi berdiri di sana. Gak ngomong apa-apa saat temannya menertawaiku. Lawrence langsung mengirimiku pesan berkata temannya itu memang brengsek dan bahwa aku ini cantik. Itu gak mengubah kenyataan aku merasa sangat terluka. Suatu hari Lawrence mesti pergi ke pesta rumah temannya yang tentu saja aku gak diundang. Kemudian di sekolah di hari Senin, semua orang membahas tentang pesta itu. Dan segera aku dengar kalau Lawrence telah mencium gadis populer bernama Saskia. Aku menemuinya, dan dia bilang itu karena teman-temannya mengira dia masih single. Aku sangat patah hati. Aku mencintainya,
Tapi aku nggak bisa lagi melakukan ini pada diriku sendiri. Jadi kukatakan padanya aku nggak bisa terus menjadi rahasia kecilnya yang kotor. Dia memohon padaku untuk melanjutkan hubungan kami. Karena dia mencintaiku, tapi dia nggak bisa memberitahu orang-orang tentang aku. Belum. Aku nggak bohong, aku sempat memikirkan soal itu, malah seharian penuh. Tapi kemudian aku sadar aku pantas mendapatkan lebih. Sehancur-hancurnya hatiku, aku putus dengan Lawrence. Setelah kami putus, terkadang aku menerima pesannya. Aku tahu bahwa jauh di lubuk jiwanya, dia masih mencintaiku. Tapi mari kita pertimbangkan ketidakpeduliannya tiap kali kami bertemu di sekolah. Dan upayanya untuk menjaga parasnya yang terkenal itu, dan lihat, aku nggak sanggup lagi. Jelas, dia sudah memilih dan itu bukanlah aku. Hasratnya menjaga ketenarannya terlalu besar untuk memberitahu semua orang bahwa dia mencintai cewek biasa dan aneh sepertiku. Tapi apa salahnya jadi cewek introvert dan pemalu? Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku lihat semua kekuranganku, bukannya sisi positifku. Jadi aku bergabung di klub seni sekolah dan aku dapat beberapa teman baru. Gak satu pun dari kami ini populer, tapi siapa yang peduli? Ternyata aku salah mengenai teman. Mereka itu bisa jadi sangat mengagumkan jika kamu berhasil menemukan yang tepat. Salah seorang temanku mengenalkan aku ke cowok dari sekolah lain yang namanya Max. Dan sekarang aku pacaran dengannya. Kurasa sebagian dari diriku akan selalu peduli dengan Lawrence. Lagi pula, dia cinta pertamaku. Tapi aku layak dapat lebih daripada jadi rahasia kecil kotor seseorang. Jangan pernah biarkan siapapun menyembunyikanmu, cuma karena takut apa yang teman mereka akan katakan. Kamu berharga lebih daripada itu. Mereka harus yakin jika nyatanya mereka bisa lihat betapa menakjubkan dirimu. Begitu juga teman mereka.